Hai hai hai, dengan Aksiti Julbina. Kebetulan saya ada di Komisi 9, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil Jawa Timur 1, Surabaya Sidoarjo. Sekarang ada di acara program yang tentunya merupakan salah satu program favorit dari TV Parlemen, Di Balik Kursi. Saya lagi duduk di kursi nih. Di baliknya ada apa ya? Bicara entertain, bicara politik, itu sebetulnya sama-sama ya dunia seni. Entertain adalah dunia seni di mana kita menjadi bagian, kemudian menginformasikan hal-hal yang memang sudah dibuat dalam satu program tampil di layar. Kalau kita bicara politik, itu pun juga bisa dikatakan seni, di mana kita berpolitik, bagaimana kita bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan masyarakat, posisinya adalah di balik bangku. Jadi kalau dulu sebagai seorang pekerja seni, kita selalu ada di layar, tampil TV, menyuarakan, menghibur. Kalau sekarang di balik kursi atau di parlemen, keberadaan kami tentunya sebagai pelayan, sebagai wakil dari pemilihan masing-masing yang duduk, kemudian menyuarakan dan juga menyerap aspirasi yang kemudian dibawa ke di parlemen, sehingga kemudian di legislatif dari berbagai macam daerah pilihan, kemudian dari berbagai macam fraksi, kita menyuarakan satu kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat di dapil masing-masing. Berjalannya waktu, ketika bekerja di entertainment, fokusnya adalah ingin memberikan yang terbaik karena merasa, aduh ini duniaku, ini panggungku, ini hidupku karena punya lingkungan, punya pertemanan, punya wawasan. Tapi ketika dengan bertambahnya usia, pemikiran jadi berbeda. Apalagi ketika kemudian dilibatkan dan masuk ke dalam sebuah partai yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Ada di sana kok ngerasa, Masya Allah, ternyata dunia di lingkungan yang baru ini lebih bermanfaat untuk diri saya, untuk saya, lingkungan, dan orang-orang yang saya cintai, dan juga masyarakat. Kalau dunia entertainment dulu lebih kepada pribadinya kita, kalau sekarang cakupannya lebih luas, apalagi dalam lingkungan partai yang boleh dikatakan fraksi kami sangat solid, saling meng-backup dan saling mengingatkan, serta sama-sama mengedepankan untuk kepentingan dari masyarakat walaupun dapil kami berbeda-beda. Masya Allah, ketika sudah puas dengan diri di entertainment, menikah, memiliki anak, dan kemudian masuk ke politik, di awalnya adalah minta restu dulu, izin sama anak-anak, izin sama suami, izin sama keluarga, dan backupnya keluarga itu lebih daripada pemikiran saya, ternyata semua mensupport, sangat-sangat mensupport. Sehingga kemudian ketika menjalankan pekerjaan saat ini di legislatif sebagai pelayan dari masyarakat Surabaya Sidoarjo, kok rasanya Masya Allah, bahagia, happy, tidak terbebani dengan apapun. Bicara sebetulnya permasalahan itu kan berbeda-beda. Di entertainment dulu adaptasi, berproses, di mana mungkin kemarin itu bukan hanya cakupan seni aja yang dijalankan. Fokus ke dalam dunia modeling, kemudian masuk ke dalam presenter, masuk ke dalam lingkungan syuting, yaitu sinetron, film, pembicara. Jadi setiap titik ini merupakan satu proses yang berbeda. Kemudian masuk ke dalam politik, ternyata permasalahan-permasalahan di dalam setiap titik kemarin ketika bekerja di dalam dunia entertainment, itu merupakan satu kesatuan ketika ada di politik. Karena politik ini cakupannya adalah masyarakat, kepercayaan, amanah, keinginan, penyerapan gitu ya, berbeda ketika di
entertainment dengan dunia yang berbeda-beda itu disempurnakan ketika ada di pelayan masyarakat, terutama di dalam dunia politik. Anak-anak itu ketika terjadi sesuatu, mungkin ada pemberitaan gitu ya, mereka selalu bilang, ibu nggak apa-apa kan, ibu tidak kan, ibu baik-baik aja ya, ibu jangan ya, gitu. Jadi mereka itu adalah sebagai apa Mbak ya, boleh dikatakan cermin untuk aku untuk lebih berhati-hati, dan selalu mereka bilang, ibu amanah ya, ibu fokus ya, ibu jangan ya, gitu. Aku nanti nggak mau ibu begini gitu. Jadi anak-anak itu dengan bahasa mudahnya mereka yang sangat simpel yang membuat kita sebagai ibu justru itu sebagai sesuatu momok yang menakutkan. Aduh, jangan sampai anak-anakku ketakutan, aduh jangan sampai anak-anakku merasa nggak nyaman ketika ibunya ada pemberitaan seperti ini dengan berbagai macam permasalahan yang kadang-kadang tidak diinginkan oleh setiap legislatif tentunya ya. Tapi mudah-mudahan kami semua, terutama perempuan-perempuan itu biasanya kan anak-anak sebagai pengingat, anak-anak itu sebagai cermin untuk hati-hati, lebih baik, cari cara yang baik, cara yang aman, seperti itu. Semua proses ketika kita berjuang, memperkenalkan diri, wah Masya Allah ya, nikmatnya itu yang namanya kadang-kadang nggak ada udelnya ya, karena memang kita dari pagi ke pagi gitu ya. Nah ketika kemudian perjuangan itu menghasilkan dan kemudian kita bekerja, ketika bekerja banyak aspirasi yang kemudian kita tampung, kita bawa, kemudian kita sosialisasikan dan kita salurkan keinginan-keinginan atau program dari pemerintah, karena kita menjadi bagian dalam kepanjangan tangan pemerintah untuk bisa membantu mensosialisasikan pemerintah memiliki program-program apa untuk masyarakat. Jadi semua proses itu boleh dikatakan kayak misal gini, enakan mana sih makan ini, makan ayam atau makan telur? Nah karena kita dua-duanya suka, akhirnya yang mana ya? Tergantung momen. Kadang-kadang kalau nggak ada telurnya makan ayam, alhamdulillah. Nggak ada ayam makan telur, alhamdulillah. Jadi semua itu prosesnya nih. Alhamdulillah, artinya di setiap profesi ya, profesi dari pengusaha, profesional, apalagi dunia kami, dunia entertainment gitu ya. Sekarang ini ternyata semua bisa menjadi pelayan, semua bisa menjadi legislatif. Keinginan-keinginan dari masyarakat untuk memilih dan menitipkan amanah tersebut dengan berbagai macam profesi, dan kebetulan profesi kami di sini banyaknya teman-teman gitu ya, membuat kami semakin saling mengingatkan. Kami punya grup namanya Praksi Artis gitu ya. Jadi semua teman-teman lintas partai itu kami punya grup sendiri. Jadi ketika informasi apapun kami pasti akan share. Ketika terjadi segala sesuatu pasti kami akan komunikasi. Jadi seperti kami punya rumah kedua lagi selain Praksi Partai Kebangkitan Bangsa, punya praksi yang namanya Praksi Artis dari teman-teman semua entertainment yang ada di sini. Bismillah. Ketika kita bekerja, ketika kita ingin memanfaatkan diri kita, ketika kita ingin menjalankan segala sesuatu, semua proses itu kita nikmati, kita syukuri. Dan kalau kita bicara capek, bicara lelah, rasanya dimanapun kita bekerja pasti capek dan lelah. Tapi kalau kita bicara mengenai nikmat banget ketika kita bisa memanfaatkan diri kita. Dan beruntungnya karena kami di Praksi Partai Kebangkitan Bangsa itu betul-betul diayun, betul-betul diingatkan, betul-betul guyup dan selalu berbagi peranan dan tugas. Jadi bismillah, mudah-mudahan teman-teman yang menjalankan tanggung jawab yang besar ini dengan daerah pilihan masing-masing itu semakin dikuatkan, disehatkan sama Allah. Sama-sama kita menjalankan tanggung jawab kita, menjadi bagian dalam pengawasan, membuat undang-undang dan juga membuat anggaran dalam pemerintahan yang kita cintai Indonesia ini.
teman-teman di balik kursi ini mau pada lihat nih Bu, isi tas Ibu Arzeti itu ada apa aja sih? Boleh nggak Bu? Masya Allah, isi tasnya itu coba ya. Ada lipstick, Boleh lokal, Oh, ya. Lip tint sih tepatnya. pasti di bawah ya tuh Bu Pasti ya. di bawah itu ada parfum, Parfum. ada permen. Harus Yang ada dibawa. Bu tuh. Harus ada itu permen. Karena soalnya kenapa Bu? soalnya gini, kayak tadi aja lagi rapor gini. Mana Siti gitu kata senior. Pasti dia bawa permen. Jadi udah image-nya tuh bawa permen. Jadi permen. udah Biasanya tahu. banyak, ini karena tasnya kecil. Biasanya macam-macam dibawa gitu loh. Ada apa Permen. lagi Bu? Tisu basah. Tisu basah. Biasanya tisu basah, tisu kering, banyak. Karena ini tasnya kecil, jadi bawanya kecil-kecil. Jadi tisu basah, permen, tisu kering, lip tint gitu ya. Pasti ada ya Bu. Kacamata baca yang kalau capek, kacamata yang ini yang simpel, pakainya ini Nah, buat di mobil. Oh, Ibu kan juga terkenal kacamatanya kan beda-beda ya Bu ya. Kalau favoritnya yang mana Bu? Favoritnya kira-kira yang dipakai sekarang kah? Kalau kita bicara fashion itu kadang-kadang gini, yang aku favorit sebetulnya lebih yang harganya cuma 100 ribu dipakai Nyaman gitu ya. nyaman gitu ya. Kacamata biasa dipakai sesuai tergantung dengan busana yang dipakai. Oh Pakai apa gitu. Jadi kadang-kadang gini, nggak sempat nyari lemari kacamata yang di atas meja itu, jadi akhirnya kacamata yang menyesuaikan baju. Kalau lagi ada waktu, baju menyesuaikan kacamata, jadi tergantung. Nah, kan Ibu terkenal fashionnya oke-oke nih Bu. Berarti kira-kira ada berapa banyak kacamata yang Ibu punya? Kalau tadi menyesuaikan baju ya. Sebetulnya kan kacamata itu kan ada kacamata ketika kita ke dapil, ketika berpakaian gitu. casual, ketika di bandara, ketika busana rapi, berbatik, kemudian smart casual. Jadi ya tergantung baju. Berapa item baju Yang di bawahan itu. nggak dibawa sih berpakaiannya. Oh, Lihat, gitu. kacamatanya dipakai dari baju yang dikenakan. Oh, oke. Nah, kalau handphone Bu, handphone ada berapa Bu? Handphone aku punya dua. Handphonenya punya dua. Handphone satu buat komunikasi, satu itu lebih kepada untuk Dapil konstituen. konstituen gitu ya. Bankingan. Oh, Paling itu sama ada handphone yang buat zikir pagi, zikir petang. Kayak itu aja sih. Oke.